از نسل سلمانیم و سربازان ایرانیم، مثل سلیمانی همه مردان میدانیم. قطعا تماشایی شود فردای پیروزی، در مسجد الاقصی نماز جمعه میخوانیم. یا زهرا. Malam 21 Maret berubah menjadi salah satu malam paling kelam dalam sejarah konflik modern Timur Tengah. Langit di atas wilayah selatan Israel yang biasanya sunyi tiba-tiba terbelah oleh kilatan cahaya rudal yang melesat dalam jumlah besar, membentuk jejak api yang menakutkan di kegelapan malam. Dalam hitungan menit, suasana berubah dari tenang menjadi kacau total. Target utama serangan itu adalah pusat riset nuklir strategis di kota Arad, sebuah fasilitas yang selama ini dijaga ketat dan dianggap sebagai salah satu aset paling sensitif dalam infrastruktur pertahanan Israel. Serangan ini bukan datang tanpa alasan. 2 hari sebelumnya, tepat pada 19 Maret, Israel melancarkan operasi udara besar ke wilayah Iran, menghantam salah satu kota penting, dan memicu kemarahan yang selama ini hanya tertahan di balik ancaman diplomatik. Namun malam itu, semua batas telah dilampaui. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa retorika kini berubah menjadi konfrontasi terbuka dengan skala yang jauh lebih mengerikan. Dari pola serangan yang terkoordinasi, jelas terlihat bahwa ini bukan aksi spontan, melainkan operasi militer yang dirancang dengan presisi tinggi, melibatkan perencanaan matang dan kemampuan teknologi yang telah berkembang pesat. Gelombang pertama rudal datang seperti badai yang tak terbendung. Sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling canggih di dunia tampak kewalahan menghadapi serangan simultan dalam jumlah besar. Radar mendeteksi puluhan, bahkan ratusan objek dalam waktu bersamaan, menciptakan tekanan luar biasa pada sistem intersepsi yang dirancang untuk menghadapi ancaman terbatas, bukan hujan rudal berskala masif. Beberapa rudal berhasil dicegat di udara, meledak menjadi bola api yang menghiasi langit malam. Namun jumlahnya terlalu banyak. Sebagian besar berhasil menembus lapisan pertahanan dan meluncur tanpa hambatan menuju targetnya. Dalam sekejap, ledakan dahsyat mengguncang fasilitas nuklir di Arad. Suara dentuman yang menggelegar terdengar hingga puluhan kilometer, disertai gelombang kejut yang merambat ke wilayah permukiman di sekitarnya. Api berkobar tinggi, membakar struktur bangunan, dan menciptakan pemandangan neraka yang sulit dipercaya. Pusat riset yang sebelumnya berdiri kokoh kini berubah menjadi puing-puing yang masih menyala, dengan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Kerusakan yang terjadi tidak hanya di permukaan. Fasilitas bawah tanah yang diyakini menyimpan material sensitif juga terkena dampak signifikan akibat tekanan luar biasa dari ledakan rudal balistik berdaya hancur tinggi. Kekhawatiran pun muncul bukan hanya soal kehancuran fisik, tetapi juga potensi ancaman yang lebih besar berupa kebocoran material berbahaya yang dapat membawa dampak jangka panjang. Serangan ini segera dipandang sebagai salah satu pukulan paling telak terhadap infrastruktur strategis Israel dalam beberapa dekade terakhir. Para analis militer mulai mengurai setiap detail, mencoba memahami bagaimana sistem pertahanan berlapis yang selama ini menjadi kebanggaan nasional bisa ditembus dengan cara seperti ini. Banyak yang menyimpulkan bahwa Iran telah mencapai lompatan besar dalam teknologi rudalnya, baik dari segi presisi, kecepatan, maupun kemampuan penetrasi. Ini bukan sekadar serangan balasan, melainkan sebuah pernyataan kekuatan, sebuah pesan bahwa keseimbangan militer di kawasan mungkin sedang berubah. Namun kejutan tidak berhenti di Arad. Saat tim darurat masih berjuang memadamkan api dan mengevakuasi korban, gelombang kedua serangan mulai menghantam, kali ini dengan sasaran yang jauh lebih simbolis, Tel Aviv, pusat ekonomi dan kehidupan modern Israel. Rudal-rudal kembali menghiasi langit, kali ini dengan kecepatan yang bahkan lebih sulit diprediksi. Dilaporkan bahwa Iran menggunakan rudal hipersonik Fatah II,
Senjata yang mampu melaju dengan kecepatan ekstrem dan bermanuver di udara, membuat sistem pertahanan memiliki waktu respons yang sangat terbatas. Sirene peringatan meraung, tetapi bagi banyak warga, itu sudah terlambat. Ledakan demi ledakan mengguncang Tel Aviv. Gedung-gedung tinggi yang sebelumnya menjadi simbol kemajuan berubah menjadi sasaran langsung. Beberapa menara apartemen runtuh sebagian, lantai demi lantai ambruk seperti domino yang kehilangan penyangga. Gedung perkantoran terbakar hebat, api menjalar dari satu lantai ke lantai lain dengan cepat, menciptakan kobaran besar yang sulit dikendalikan. Jalan-jalan utama dipenuhi puing beton, kendaraan hangus, dan serpihan kaca yang berserakan di mana-mana. Dalam waktu singkat, kota itu berubah menjadi zona bencana. Listrik padam di banyak wilayah, jaringan komunikasi terganggu, dan sistem darurat kewalahan menghadapi skala kehancuran yang terjadi hampir bersamaan di berbagai titik. Situasi diperparah dengan penggunaan amunisi cluster yang menyebarkan submunisi ke area luas. Tidak hanya target militer yang terkena dampak, tetapi juga kawasan sipil yang padat penduduk. Rumah-rumah hancur, fasilitas umum rusak berat, dan kepanikan menyebar dengan cepat. Warga berlarian di tengah malam, mencoba mencari perlindungan di tengah suara ledakan yang tak kunjung berhenti. Asap hitam pekat menyelimuti langit, menciptakan suasana mencekam yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di tengah kekacauan itu, petugas pemadam kebakaran, tim medis, dan relawan berjuang tanpa henti untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Namun upaya mereka tidak mudah. Banyak lokasi sulit dijangkau karena jalan tertutup puing atau masih dilalap api. Ancaman serangan susulan juga membuat situasi semakin berbahaya. Sirene darurat terus meraung, menambah tekanan psikologis bagi warga yang sudah diliputi ketakutan. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu berjalan lebih lambat di tengah kehancuran yang terjadi. Apa yang terjadi bukan sekadar serangan militer biasa, melainkan sebuah eskalasi besar yang membawa konflik Iran-Israel ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penggunaan kombinasi rudal hipersonik dan amunisi cluster menunjukkan strategi yang tidak hanya bertujuan menghancurkan target militer, tetapi juga melumpuhkan pusat ekonomi dan menciptakan tekanan psikologis yang mendalam. Dunia pun menyaksikan dengan cemas, menyadari bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik yang mengubah arah konflik di kawasan secara drastis, dengan konsekuensi yang mungkin akan terasa jauh melampaui batas-batas wilayah yang diserang malam itu.